Hey guys, welcome back to this channel. Hari ini aku akan menjelaskan ke kalian seperti yang kalian baca di atas, alasan kenapa cowok pakai skincare, kenapa aku pakai skincare. Dua video pertama aku yang mengenai skincare lumayan banyak responnya, dari positif sampai negatif, sampai ada yang nge-DM juga di Instagram nanyain kenapa sih cowok pakai skincare, buat apa sih kamu naruh di umum seperti itu, platform yang dipakai sama semua orang, seperti kamu admit ke semua orang bahwa kamu pakai skincare sebagai cowok, nggak malu, kamu nggak insecure dengan itu. Nah, tenang, aku akan menjelaskan ke kalian. So, kalau kalian mau tahu jawabanku, kalian ikutin video ini. Disclaimer dulu dalam video ini bahwa aku itu sebenarnya tipikal orang yang menganut prinsip I don't owe anyone an explanation. Lah, terus ngapain kamu bikin video ini gitu kan? Ngapain kamu taruh judul di atas kenapa cowok pakai skincare? Kenapa aku menjelaskan ke kalian? Tujuanku, aku merasa ini platform yang bagus supaya kita itu sama-sama belajar, sama-sama kasih info dari dua arah supaya kita itu bisa jadi orang yang lebih baik lagi, kita bisa evolve, kita bisa tahu dari dua sisi yang berbeda. Yang pertama, what is your problems? Aku mau pakai skincare, aku mau naik mobil, aku mau naik motor, aku mau naik becak, aku mau naik angkot. What is your problems? Aku pikir kita semua sebagai setiap orang yang hidup di dunia ini mempunyai kebebasan, human right untuk melakukan apapun yang kita inginkan selama kita bertanggung jawab. Bener gak? Sekarang kita bisa lihat bahwa di saat aku ngerekam video ini lagi viral gerakan Black, benar? Nah, itu terjadi, kita pahami dulu apa yang terjadi. Itu karena ada diskriminalitas. Dalam hal ini menyangkut race atau antara ras. Dan begitu banyak di sosial media aku melihat teman-teman aku juga mendukung gerakan itu. Tapi ketika aku menerima DM yang seperti ini, aku agak bingung. Kenapa harus mendiskriminasikan bahwa skincare itu ke cewek? Ya mau cowok mau cewek, setiap orang aku pikir punya kebebasan untuk melakukan apapun yang mereka inginkan. Dan mereka tidak harus menjelaskan itu ke semua orang. Apa bedanya kamu dengan diskriminalitas yang lain? Jadi, what is your problems? Right? Yang kedua adalah masculinity. Oke, maskulinitas. Is that even a word? Anyway, aku tidak merasa bahwa dengan aku memakai skincare terus aku tidak maskulin. Aku pikir itu sudah outdated banget, udah zaman lalu banget kalau dengan pola pikir seperti itu menurutku. Dan kita confirm aja ya, kita panggil aja nih si MG. Bentar, Cik, sini Cik. Nah, ini kan dia datang nih. Kita langsung tanya ke orangnya ya. Apakah kamu merasa kamu sebagai orang lain dan sebagai pasangan, ya kan? Apakah kamu merasa dengan aku pakai skincare, aku terlihat tidak maskulin? Enggak sih, enggak ada hubungannya kayaknya. Bukan pembelaan ya, tapi kita membela. Jadi maskulin menurutmu itu seperti apa? Lebih ke kayak kelakuannya gitu loh, nggak ada hubungannya pakai skincare sama nggak maskulin. Nah, menurutmu apakah endal? Enggak, kan menjaga biar ini tetap glowing, mulus,
dan seperti itu. Nanti kalau cakep juga kalian juga lebih suka ya nggak sih? Oke, sudah, pulang. Oke, jadi kalian udah dengar sendiri, bahkan ini coming from my partner sendiri bahwa dia tidak pernah mempermasalahkan itu. Nah, yang ketiga yang ingin aku bahas adalah mengenai open minded. Jadi sejujurnya dari background aku sendiri, teman-teman aku itu banyak yang mempunyai background secara ekonomi tengah sampai atas lah, kita let's say seperti itu ya. Karena dari dulu aku juga bersekolah di sekolah swasta, mulai SMP, SMA, kuliah juga swasta. Aku sendiri bisa merasakan bahwa itu bukan sekolah swasta yang murah juga, dan lumayan punya nama juga di Surabaya. Jadi orang-orang yang bersekolah di situ kebanyakan adalah orang yang secara ekonomi mencukupi dan berlebihan. Secara pendidikan, kamu menerima pendidikan yang lebih baik. Menurutku harusnya kamu lebih open minded dalam menerima sesuatu hal yang baru, sesuatu hal yang berbeda, gitu kan? Well, yang terjadi adalah itu tidak berbanding lurus dengan cara berpikir teman-temanku. Nah, tapi tidak semua ya, teman-temanku juga tidak semua. Ada beberapa yang seperti itu. Tapi aku berusaha mengerti juga nih ke mereka bahwa oke, aku paham, tapi aku tidak akan mengajakmu berdebat. Silahkan, selama pendapatmu itu juga tidak merugikan aku, itu tidak merugikan siapa-siapa ya, silahkan, kita saling menghormati aja perbedaan pendapat antara satu dengan yang lain, ya udah gitu. Oke, alasanku itu hanya simple ya. Jadi kenapa aku pakai skincare? Karena aku ada di tahap dimana aku bukan sekedar pakai atau merawat diri atau hanya grooming, enggak. Aku pakai karena itu sudah kebutuhan. Itu sudah ada tahap dimana bukan want tapi need. I need. Kenapa? Karena itu membantu untuk menyelesaikan masalah-masalahku. Nah, sama seperti kalian semua di rumah, kalau misalnya kalian sakit perut, kalian sakit demam, kalian sakit pilek, kalian butuh obat gitu. Nah, sama dalam kasusku juga, untuk membantu penyembuhan aku membutuhkan obat gitu. Jadi skincare itu untuk membantuku menyembuhkan sebenarnya. Oke, itu tadi alasanku kenapa aku membutuhkan skincare. Nah, mungkin teman-teman juga punya alasan-alasan lain, dan terserah, karena hidup kalian uang juga uang kalian, yang kalian beli juga pakai uang kalian sendiri. Jadi jangan terlalu mendengarkan orang lain, terserah orang lain mau beranggapan apa. Karena ketika kamu banyak mendengarkan orang lain, kebanyakan kamu akan stres sendiri. Jadi mending tutup kuping, kamu berkumpullah dengan orang-orang yang mempunyai influence positif ke kamu. Jadi kita hidup sudah di zaman yang baru, di era yang baru, di mana informasi juga sudah berkembang. Harusnya kita harus lebih bisa open terhadap hal-hal yang baru. Dan kalau misalnya pun kita tidak bisa open terhadap hal-hal itu, the least we can do adalah kita tidak memaksakan kemauan kita ke orang lain, atau harus memaksakan orang lain itu mengikuti jalan hidup kita. Aku pikir tidak seperti itu ya teman-teman. Semoga kita bisa saling memahami, supaya ketika satu dan yang lain saling memahami, aku pikir kita akan hidup dalam kehidupan yang bisa lebih harmonis. Jadi diskriminalitas itu nggak ada. Dan ini memang bukan hal yang besar, tapi aku pikir kita harus mulai dari hal yang kecil dulu guys. Kalau misalnya dari hal kecil aja kita udah tidak acknowledge tentang hal ini, dan itu menjadi kebiasaan, takutnya nanti ketika hal yang besar kita udah ngerasa biasa aja. Oke, itu aja. Aku tahu jawabanku simple, tapi penjelasannya bunganya. Dan ya, ini aja yang bisa aku share hari ini. Semoga teman-teman juga bisa lebih open minded lagi. Jadi pesanku hari ini ke teman-teman semua, jadilah orang yang lebih open minded di era yang baru ini. Oke, that's it for today. See you, bye-bye. She's a Mona Lisa. Everyone's lining up to see her.